Resusitasi pada neonatus. Diperkirakan 10% bayi baru lahir itu membutuhkan bantuan untuk bernafas pada saat lahir dan hanya 1% yang memerlukan resusitasi yang ekstensif. Penilaian awal harus dilakukan pada semua bayi, apakah cukup bulan, apakah bayi bernafas, menangis, dan apakah tonus bayi baik. Pada bayi yang lahir cukup bulan, menangis, tonus ototnya baik, bayi dikeringkan dan dipertahankan tetap hangat. Bayi dibaringkan di dada ibunya. Bayi yang tidak memenuhi kriteria seperti tersebut perlu dilakukan resusitasi. Masuk ke bab anatomi saluran nafas. Di dalam intrauterin saluran trakeobronkial diisi oleh cairan ultrafiltrasi plasma sebanyak 30 ml per kilogram. Pada waktu kelahiran, cairan tersebut akan hilang dari paru-paru fetal karena yang pertama, pada waktu persalinan per vagina, terjadi penekanan pada rongga dada fetal, sedangkan pada persalinan dengan seksio masih tersisa cairan tersebut. Yang kedua, sepertiga dari cairan tersebut akan diabsorpsi oleh sistem limfatik. Yang ketiga, sebagian cairan tersebut akan dikeluarkan sendiri oleh fetal, dan yang keempat akan disuction setelah lahir. Neonatus memiliki otot leher yang masih lemah atau lembek, leher lebih pendek, sulit untuk menyangga atau memposisikan kepala dengan tulang occipital yang menonjol, lidah besar, epiglotis berbentuk U dengan proyeksi lebih ke posterior dengan sudut kurang lebih 45 derajat, relatif lebih panjang dan keras. Letaknya lebih tinggi, bahkan menempel pada palatumole sehingga cenderung bernafas melalui hidung. Akibat perbedaan anatomis epiglotis, saat intubasi kadang-kadang diperlukan pengangkatan epiglotis untuk visualisasi. Lubang hidung glotis pipa trakeobronkial relatif sempit yang menyebabkan terjadinya peningkatan retensi jalan nafas sehingga mudah sekali tersumbat oleh lendir dan edema. Trakea pendek berbentuk seperti corong dengan diameter tersempit pada bagian krikoid. Masuk ke bab pernafasan. Rongga dada lemah dan kecil dengan iga yang horizontal dan diafragma terdorong ke atas oleh isi perut yang besar. Kemampuan untuk memelihara tekanan negatif intratorak dan volume paru rendah sehingga mudah terjadinya kolaps alveolus dan neonatus bernafas diafragmatika. Pada posisi terlentang, dinding abdomen cenderung mendorong diafragma ke atas sehingga paru-paru berkembang tidak optimal yang akan menyebabkan penurunan functional residual capacity atau FRC, sedangkan volume tidal relatif tetap. Untuk meningkatkan ventilasi paru-paru dapat dilakukan dengan cara meningkatkan frekuensi pernafasan. Karena itu, neonatus mudah sekali gagal nafas. Meningkatnya frekuensi pernafasan dapat akibat metabolisme neonatus yang relatif tinggi sehingga kebutuhan oksigen juga tinggi, 2 kali dari kebutuhan orang dewasa. Masuk ke bab prinsip umum untuk resusitasi neonatal. Resusitasi neonatal berdasarkan beberapa sumber antara lain, yang pertama Neonatal Resuscitation Program, yang kedua American Academy Pediatrics, dan yang ketiga American Heart Association. Faktor yang berpengaruh sehingga diperlukan resusitasi adalah yang pertama dari faktor ibu, itu usia ibu kurang dari 15 tahun atau lebih dari 35 tahun, ibu yang pendek yakni kurang dari 150 cm atau BB 47 kg, kemudian persalinan yang sukar atau perinatal death. Kemudian yang kedua kehamilan, yakni kehamilan ganda, ibu yang sakit, anemia, hepatitis, diabetes, HIV, malaria, drug dan alkohol. Kemudian postterm itu lebih dari 42 minggu. Kemudian yang ketiga selama persalinan,
itu fetal distress pada waktu persalinan, partus lama terutama pada kala 2, adanya mukonium, tali pusat menumbung, malpresentation, pecah ketuban lebih dari 24 jam, panas pada waktu persalinan, pendarahan setelah 8 bulan, persalinan dengan seksio sesaria atau ibu memakai opioid analgesia, dan juga prematur. Kemudian masuk ke bab alat yang diperlukan untuk resusitasi. Yang pertama itu pemanas atau radiant warm, yang kedua alat untuk suction dengan kateter isap, yang ketiga bag dan max LMA oral airway beberapa ukuran max, yang keempat alat untuk intubasi seperti laringoskop, pipa endotrakeal, stilet, sarung tangan, yang kelima oksigen dinding dengan O2 flow meter, O2 tubing, yang keenam obat-obatan dan cairan, yang ketujuh pulse oximetry, yang kedelapan kardiak monitor, yang kesembilan stetoskop, yang kesepuluh baju dan masker, dan yang ke-11 adalah catatan. Masuk ke bab pedoman penting pada newborn life support. Pada bayi normal, pengikatan tali pusat itu dapat dilakukan 1 menit setelah bayi lahir dan biasanya tidak perlu dilakukan resusitasi. Yang kedua, pada term infant itu cukup diberikan udara ruangan. Apabila ada masalah nafas, diberikan oksigen dengan monitor pulse oximetry. Kemudian preterm infant kurang dari 32 minggu langsung diberikan oksigen dengan monitor pulse oximetry dan biasanya bayi mengalami gangguan elektrolit. Selanjutnya, pengisapan lendir. Mukonium pada abdomen ibu tidak dianjurkan dan apabila ada penyumbatan pada jalan nafas karena mukonium, dilakukan intubasi. Kemudian preterm infant kurang dari 28 minggu sering terjadi hipotermia karena luasnya permukaan tubuh dibandingkan dengan berat badan. Bayi harus langsung ditutupi dengan selimut atau plastik tanpa dikeringkan dahulu. Suhu kamar dibuat 26 derajat Celcius. Apabila diperlukan CPR, perbandingan 3:1. Masuk ke bab langkah awal dari resusitasi. Bayi harus diusahakan tetap hangat dengan meletakkan bayi di bawah pemancar panas dan ditutup dengan selimut atau plastik. Harus selalu dilakukan penilaian. Bayi lahir sehat, biru tetapi tonusnya baik dan menangis dalam beberapa detik. Denyut jantungnya akan membaik dalam beberapa menit. Kemudian harga normal denyut jantung bayi 120-150 kali per menit. Selanjutnya, pada bayi lahir biru, tonusnya kurang baik. Denyut jantung bayi biasanya kurang dari 100 kali per menit dan respirasi tidak adekuat. Dilakukan bantuan nafas. Selanjutnya, bayi yang lahir tampak sakit, pucat, lemah, tidak bernafas, denyut jantung tidak dapat didengar, harus secepatnya dilakukan resusitasi. Yang selanjutnya, denyut jantung bayi dapat dirasakan pada tali pusat, tetapi paling baik dengan stetoskop bayi dan apabila memungkinkan dengan pulse oximetry. Evaluasi dari neonatus sebaiknya dengan mempergunakan Apgar score dengan angka yang baik antara 8 sampai dengan 10. Apgar score dengan tanda appearance atau warna kulit itu skor 0 biru, pucat, ekstremitas biru. Ya, skor 1 tubuh merah, ekstremitas biru. Kemudian skor 2 merah seluruh tubuh. Kemudian tanda pulse atau heart rate denyut jantung. Skor 0 tidak ada, skor 1 kurang dari 100 kali per menit. Kemudian untuk skor 2 lebih dari 100 kali per menit. Kemudian dengan tanda grimace atau reflex activity itu skor 0 tidak ada, skor 1 menyeringai, skor 2 batuk, bersin, menangis.